ijazah hanya akhir. Ya, para pembenci Pak Jokowi bermunculan dengan sendirinya. Bahkan mereka berantakan dengan sendirinya. Itulah politik tingkat dewa Pak Jokowi. Luar biasa, politik Pak Jokowi itu memang benar-benar dewanya politik, bro. Bayangkan, hanya dengan menahan tidak menunjukkan ijazahnya aja, akhirnya para pembenci Pak Jokowi itu ada terkuak nongol dengan sendirinya. Jadi sekarang ini malah justru akhirnya mereka itu pada nongol dengan sendiri-sendiri. Isu di media sosial semakin menggila. Banyak yang menyebut SBY kecewa dan menuding partai PDIP sebagai biang kekacauan politik, bahkan mencurigai Megawati ada di balik konflik pemerintahan. Tetapi SBY memilih diam, yang membuat isu ini semakin panas. Sekarang ini AHY sudah mulai menyerang Pak Jokowi. Padahal dulu kalau Pak Jokowi itu tidak merangkul AHY sebagai menteri sampai di Pak Prabowo sekarang, AHY itu jadi pengangguran kayak Anies Baswedan. Menteri kayak gitu mendingan ganti aja, Pak, biar nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang isu ijazah Jokowi yang hingga kini masih belum usai. Ya iyalah, kan sidang aja belum. Dan sampai saat ini kubu pembenci juga tidak henti-hentinya ya, mendesak ya agar Jokowi menunjukkan ijazahnya di hadapan publik dan tidak perlu melaporkan para penduduk ijazah Jokowi itu ke kepolisian gitu. Kok enak, kok enak. Mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah, ujung-ujungnya malah mendesak, menyudutkan ya pihak yang dirugikan. Coba bayangin. Dan uniknya ya, hanya dengan menahan ijazah aslinya saja, coba bayangin, hanya dengan menahan ijazah aslinya saja ya, aktor intelektual para penduduk ijazah Jokowi pada bermunculan satu persatu, bro. Sehingga semakin kesini semakin terang siapa sebetulnya orang atau pihak ya, orang besar lah yang disebut oleh Jokowi beberapa waktu lalu sebagai dalang di balik semua ini. Dari sini sangat tampak ya betapa strategi politik Jokowi memang sangat luar biasa. Keren Pak D. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hanya dengan menahan ijazah hanya akhir. Ya, para pembenci Pak Jokowi bermunculan dengan sendirinya. Bahkan mereka berantakan dengan sendirinya. Itulah politik tingkat dewa Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi yang sekarang sedang memang rame di publik. Luar biasa, politik Pak Jokowi itu memang benar-benar dewanya politik, bro. Bayangkan, hanya dengan menahan tidak menunjukkan ijazahnya aja, akhirnya para pembenci Pak Jokowi itu ada terkuak nongol dengan sendirinya. Jadi sekarang ini malah justru akhirnya mereka itu pada nongol dengan sendiri-sendiri. Bukan itu aja, bro, kesaktiannya Pak Jokowi itu luar biasa. Bahkan para pembencinya ini, bro, akhirnya bercerai-berai, berantakan dengan sendirinya. Coba nih lihat video ini. Akhirnya mereka berantakan dengan sendirinya. Lihatnya video berikut ini. Udah, jangan dipotong. Kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya. Saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya. Itulah, bro, menabrak Jokowi itu berat, bro. Mereka rontok dengan sendirinya, bro. Aduh, bener-bener Jokowi itu luar biasa. Bola mau dewe karo. Hanya dengan menahan ijazahnya saja,
Jokowi telah berhasil membuat para aktor intelektual di belakang isu ijazah palsu pada bermunculan. Akhirnya juga mengerucut kepada orang besar yang selama ini dia sebut. Akhirnya masyarakat, warga negara Indonesia tidak perlu bertanya-tanya lagi dan tidak perlu menunggu pernyataan Jokowi secara resmi dan tersurat terkait orang besar yang dia maksud. Karena kita semua saat ini sudah bisa memprediksi siapa sih sebetulnya orang besar yang dimaksud oleh Jokowi. Ya itulah orang besar yang berotak kecil, ya kan, yang ngebet kali putra mahkotanya ingin menjadi wakil presiden. Aduh. Dan selain para aktor intelektualnya pada bermunculan, ya kan, seperti cacing yang kepanasan, juga mereka yang selama ini aktif menuduh Jokowi itu pada cakar-cakaran sendiri, saling serang. Lanjut. Sekarang ini AHY sudah mulai menyerang Pak Jokowi. Padahal dulu kalau Pak Jokowi itu tidak merangkul AHY sebagai menteri sampai di Pak Prabowo sekarang, AHY itu jadi pengangguran kayak Anies Baswedan. Menteri kayak gitu mendingan ganti aja, Pak. Biar nganggur. Nah, kayak Anies Baswedan nanti mereka berdua cari duitnya tinggal beli cat warna silver, diolesin ke badan mereka, nanti di lampu merah tinggal hormat gini, langsung deh pakai topi mintain duit sama pengendara. Kemarin AHY itu memberitakan bahwa di Bandara Kertajati itu adanya di tempat yang antah berantah. Apakah waktu itu AHY itu lagi amnesia? Kertajati, beberapa saat yang lalu di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya. Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Padahal di proyek Bandara Kertajati tersebut itu mangkrak di era Bapak. Lah kok sekarang katanya tinggal 1 tahun potong pita, 1 tahun potong pita, enak bener ya? Kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang, ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Kalau lo itu pengen potong pita, ya udah tuh sana kalian ke Hambalang. Nah, di proyek Hambalang waktu bapakmu menjadi presiden itu proyeknya mangkrak. Nah, di sana kamu bisa potong pita, tapi potong pitanya bukan meresmikan bangunan, tapi potong pitanya dalam rangka memangkrakkan bangunan. Tahun 2011 Pak SBY itu meresmikan sirkuit Mandalika, dan ternyata selama 9 tahun sirkuit Mandalika itu nggak jadi juga. Yang jadiin siapa juga? Pak Jokowi. Nah, apa saja bangunan yang mangkrak di era bapakmu itu, ya? 1, proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Kenapa itu bisa macet? Ya, proyek tersebut banyak dikorupsi, dan paling banyak yang mengkorupsi itu dari Demokrat. Mungkin Roy Suryo juga ikut tuh, soalnya dulu waktu pembangunan proyek Hambalang, Roy Suryo itu menjadi DPR dari Demokrat. Bandara Kertajati yang mangkrak itu kan. Terus sirkuit Mandalika yang sama bapakmu itu sudah diresmikan pada tahun 2011, padahal bangunan itu belum jadi. Dan yang melanjutkan siapa? Pak Jokowi. Jadi
bapakmu itu pantasnya disebut bapak mangkraknya Indonesia. Logo. Lah ya itu, ya kan? Jadi si Menko ini saat ini mulai menyerang Jokowi, ya pantas saja lah. Jokowi kan sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bahkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden saja dulu, ketika pidato-pidato resmi kepartaiannya, itu nyerang Jokowi habis-habisan gitu loh. Yang diunggul-unggulkan bapaknya. Padahal selama 10 tahun menjadi presiden, bapaknya ini menurut saya nggak ada prestasinya sama sekali. Dan saya bersyukur ya, karena selama 2 periode bapaknya itu saya tidak pernah memilih ya. Saya tahu bapaknya akan menang, tetapi karena saya memang ngerasa ini orang secara sifat kurang bagus, maka saya pada saat itu tidak mencoblos ya. Gimana menurut teman-teman? Ini si putra mahkota ini pecat aja atau gimana? Lanjut. Partai Demokrat secara tegas membantah tudingan bahwa mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai penyebaran isu tersebut sebagai upaya sistematis untuk mengail di air keruh dan menimbulkan konflik antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba, ujar Herzaki. Dia menegaskan bahwa tudingan terhadap Partai Demokrat sama sekali tidak berdasar dan mencemarkan nama baik partai. Herzaki juga menyebut bahwa figur yang memunculkan isu ini, yaitu Rai Suryo, bukan lagi kader partai sejak 2019. Hubungan baik antar keluarga SBY dan Jokowi menjadi bukti bahwa tidak ada konflik internal yang dapat dieksploitasi. Ya memang seperti itu ya, harus membantah. Itu formalitas. Kalau tidak membantah itu justru ya kurang bagus gitu kan. Ya membantah aja, tapi kan masyarakat ya juga tetap bisa menilai ya kan, tanpa harus menuduh ya. Saya tidak pernah menuduh loh teman-teman ya, sejak awal konten ini dan konten-konten sebelumnya. Kami tidak pernah menuduh, kami hanya menyajikan ya kan untuk kita diskusikan bersama ya. Kami sampaikan pandangan-pandangan netizen terkait ya indikasi-indikasi dugaan-dugaan, tapi nggak pernah menuduh. Jadi nggak usah kebakaran jenggot lah ya, karena masyarakat saat ini sudah cerdas, semuanya itu sudah melek informasi. Paham nggak? Ya paham lah. Hai. Lanjut. Isu di media sosial semakin menggila. Banyak yang menyebut SBY kecewa dan menuding partai PDIP sebagai biang kekacauan politik, bahkan mencurigai Megawati ada di balik konflik pemerintahan. Tetapi SBY memilih diam, yang membuat isu ini semakin panas. Lah, kok malah nuduh Partai Merah ini? Kami tahu Partai Merah juga terlibat, tapi nggak usah lah saling lempar handuk macam kayak gini. Lempar handuk. Nggak usah saling tuduh ya. Iyalah, masyarakat sudah bisa menilai kok ya. Lanjut. Razi mengaku membuka kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pertemuan ini untuk bertukar pandangan mengenai pemakzulan Gibran. Hal ini disampaikan oleh Fahrul di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Menurutnya, SBY berbeda dengan Jokowi yang tak cawe-cawe setelah tak menjabat sebagai presiden. Ia lantas mengungkap sejumlah alasan Gibran harus dimakzulkan. Salah satunya, Wapres diduga ikut terlibat dalam praktik korupsi meski belum terbukti secara hukum. Fahrul Razi lantas mendesak DPR untuk segera memproses usulan pemakzulan yang dilayangkan pihaknya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak apa yang disampaikan teman tadi bahwa DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebumi. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan
Undang-Undang Dasar pasal 7A sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa diajukan dimajukan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya itu 1. Nah, coba ya kan? Ngebet kali mau memakzulkan Gibran. Hah? Kalau Gibran dimakzulkan emang siapa yang ingin menggantikannya? Putra mahkota. Hah? Kalau Gibran benar-benar dimakzulkan, nanti itu pasti akan ada pertarungan lagi antara Abah Wan Nepal, kemudian Pak Uban, ya, kemudian juga putra mahkota. Mereka akan berebutan untuk menduduki posisi wakil presiden, melobi siapa namanya itu sang presiden, gitu kan. Tapi ya yang berpotensi nanti ya jelas lah yang kemarin ikut kontestasi pemilihan presiden. Jadi percuma juga kalian terlalu ngebet untuk memakzulkan Gibran dan berharap putra mahkota menjadi wakil presiden menggantikan Gibran. Nggak mungkin bisa. Ataupun Gibran itu dimakzulkan, putra mahkota nggak mungkin bisa jadi wakil presiden. Jadi sadar sikit ya. Lanjut. Atau saran Anda apa kepada Prof. Jimli, kepada tim reformasi? Mengajak ketemu si 3 orang yang diminta walkout ini, diminta tidak terlibat dalam audiensi, atau apa saran Anda, Pak? Saya yakin karena figur di sana kan figur-figur negarawan dan figur ahli hukum yang hebat-hebat, Pak Profesor Jimli, Pak Profesor Mahfud, kemudian Pak Yusril Iza Mahendra, mungkin mereka akan cari waktu tersendiri untuk mengendang Pak Rifli Harun bersama Roy Suryo CS dan tim-tim termasuk Pak Sunarko dan sebagainya. Mungkin dia acaranya tersendiri, tidak dicampur dengan audien yang lain. Sebabnya kalau dicampur dengan audien yang lain, jadi menjadi forum debat gitu kan. Pak Suryo CS menyampaikan pendapat begini, nanti ada pula yang hadir punya pendapat lain, atau gitu jangan-jangan ada di tim reformasi itu yang berseberangan pendapat dengan Pak Roy Suryo CS gitu karena konflik kepentingan. Supaya Roy Suryo bisa mengikuti kegiatan otomotif di Kemayoran, di salah satu stasiun TV di ruang tunggu, Pak Susno sendiri yang mengatakan kepada saya dan kepada seseorang bahwa dialah yang menyuruh Roy Suryo untuk memakai kursi roda dan penyangga leher. Padahal Roy Suryo nggak sakit. Ya, ini nanti ya ujung-ujungnya ya. Coba nanti ditengok ini. Pasti nanti ketemu juga foto ya kan, foto pakai baju partai biru ya kan. Ujung-ujungnya orang yang beberapa waktu lalu itu seolah-olah netral ya, berbicara atau menyampaikan pendapat itu secara proporsional, tiba-tiba belok kanan berat sebelah mendukung Dewa Panji dan kawan-kawan. Patut diduga suatu saat nanti akan muncul foto ya pada saat acara resmi kepartaian Partai Biru. Ternyata dia nongol. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.